Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manik Fibrianto, NPM 211100007. Di sini saya akan membacakan presentasi hasil dari saya sendiri tentang manajemen proses sistem operasi. Yang pertama itu konsep proses. Secara informal, proses adalah program dalam mengeksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivis yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stack, yang berisikan data temporer seperti parameter, metode, address yang kembali, dan variabel lokal. Dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Yang kedua, pembuatan proses. Pembuatan proses yaitu tindakan yang dilakukan sistem operasi pada saat sebuah proses akan ditambahkan ke proses yang sedang dikelola. Sistem operasi membuat struktur data yang digunakan untuk mengelola proses dan mengalokasikan ruang alamat ke proses itu. Kemudian, tiga hal yang menyebabkan pembentukan proses. Sebuah proses dapat terbentuk melalui sebuah sistem call create proses membentuk child proses atau proses turunan yang dilakukan oleh parent proses atau proses induk. Sebuah proses turunan nantinya dapat membentuk sebuah proses turunan baru, sehingga terbentuklah pohon proses. Kemudian, penghentian proses, yaitu tindakan yang dilakukan sistem operasi pada saat sebuah proses telah dilakukan atau dihentikan sistem operasi menghapus struktur data yang digunakan untuk mengelola proses dan mengalokasikan ruang alamat ke proses itu. Berikut alur penghentian proses adalah sebagai berikut. Pertama, suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Kedua, proses mengembalikan semua data atau output ke parent proses melalui sistem call write. Kemudian, proses dihapus dari list atau table system dilanjutkan dengan menghapus PCB. Kemudian ada komunikasi antar proses. Di sini komunikasi antar proses terbagi menjadi dua macam, antara komunikasi langsung dan komunikasi tak langsung. Komunikasi langsung yaitu setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Kemudian sedangkan komunikasi tak langsung yaitu pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak melalui sebuah objek dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang bisa dipindahkan. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut saling mailbox. Pengiriman dan penerimaan dapat dijabarkan sebagai send A atau message mengirim pesan ke mailbox A, receive atau A message menerima pesan dari mailbox. Kemudian ada persaingan antar proses. Persaingan antar proses terjadi ketika beberapa proses akan menggunakan sumber daya yang sama bila mana proses tersebut tidak bergantung sepenuhnya terhadap satu dengan yang lainnya. Proses-proses konkuren dapat juga saling berinteraksi kerjasama, sehingga proses-proses yang berinteraksi tersebut memerlukan sinkronisasi atau koordinasi agar terkendali dengan baik. Kemudian yang ketujuh, kerjasama antar proses. Proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses yang terpisah atau independence, atau proses-proses yang saling bekerjasama atau corporate. Proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain, sedangkan proses yang saling bekerjasama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Contoh, P0 menunggu printer, P1 menunggu disk drive. Kemudian ada tujuan kerjasama antar proses. Tujuan kerjasama antar proses adalah kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi proses yang lain. Sedangkan keuntungan kerjasama antar proses. Kerjasama antar proses ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain sharing informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, modularitas, dan kemudahan dalam menjalankan manajemen proses. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.